Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ibu, ada kuliah untuk mibadudana seperti cilana hilang sebelah. Kenapa? Karena ku menangis ya mungkin diakibatkan lama menunggu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hati ini akan terasa indah ketika hati ini selalu mengingat Allah. Indahnya berzikir. Ibu, ada satu kisah. Orang ini terus berjalan dengan senyum yang sangat luar biasa. Tapi dia bukan orang gila. Ikan tarik itu orang gila, biar kucing lewat senyum tom. Iya, berarti tidak sehat ini barang. Ini selalu merasakan keindahan. Tidak ada yang namanya pusing, tidak ada yang namanya bingung gara-gara pekerjaan dunia. Selalu dia merasakan ketenangan di hatinya. Ternyata datanglah seorang siswa, santri. Dia santri, datang dari kampung yang lain. Dan santri ini ternyata ulama besar juga. Ulama besar. Jadi dia datang ke suatu tempat, akhirnya dia makan satu roti. Roti manis? Iya. Ini roti disinggung. Dia makan satu roti. Ternyata roti ini membuat rasanya berbeda. Enak sekali. Karena belum dirasa. Kita belum dimakan ini. Nah makan dia ini enaknya luar biasa. Siapa yang bikin ini roti? Akhirnya dia cari. Itulah orang yang bikin roti. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak pernah wajahnya murung, tidak pernah moro-moro, mere-mere, marah-marah, tidak pernah rasa susah, selalu senang di hatinya. Nah, akhirnya dia mau cari tahu bagaimana caranya nak bikin roti, bagaimana caranya nak bikin, pakai selai coklat kainnya atau bagaimana, selai kaya kainnya atau bagaimana. Ketahui ibu-ibu dalam hatinya, kira kapan pipi roti marah sustas. Selalu bertanya dalam hatinya dari cari. Apa pertanyaannya? Pasti bukan orang biasa yang bikin. Ternyata dia penasaran, dia lihat proses pembuatannya. Sampai bermalam di dalam rumahnya itu penjual roti. Apa yang terjadi? Ternyata penjual roti itu menggunakan alat sederhana. Pakai tangannya, dia guling-guling itu terigunya. Pakai tangan. Dikasih lagi mentega. Ya, manual ki. Dikasih lagi minyak, dikasih lagi gula, dikasih lagi terigu dengan cara manual, dengan tangannya, tidak menggunakan alat lain. Begitu dia coba lagi, dia makan lagi hasil rotinya, ternyata luar biasa. Ada hal di baliknya itu. Tapi murid ini belum tahu. Ternyata murid ini juga imam besar. Bahkan ada dia di dalam mazhab, 4 mazhab yang kita kenal. Mulai dari Maliki, Syafi'i, Hambali dengan Hanafi. Apa yang terjadi? Ternyata dia bertanya, Bapak yang pembuat roti, kenapa kamu nanya? Belum bertanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beranikan diri. Bapak, saya mau tanya, apa rahasia ini buat roti? Kenapa enak sekali? Dia hanya bisa tersenyum dan mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tambah bingung. Apa maksudnya? Dia bilang, jika kau kenal dirimu, maka kau kenal Tuhanmu. Ya saya tanya roti, bukan diriku. Saya tanya roti. Maka jawaban yang paling tepat dia sampaikan itu tadi cuma sekedar bayangan. Ternyata dia sudah paham.
Kalau kita tanya pasti tidak paham. Ternyata pembuat roti ini paham bahwa yang bertanya juga ini adalah seorang ulama. Oh, Sama-sama. Baku iseng-iseng, pura-pura tidak tahu sih. Pura-pura tidak mengetahui. Apa yang terjadi? Ternyata dia mengatakan, karena saya ulet ini roti, saya kelola dengan tanganku. Di saat saya mengelola dengan tangan, bibir saya terus bertasbih kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. Masya Allah. Tadi ibu menunggu sabarnya berzikir. Allah. Tapi boleh dijelaskan katanya jalan Allah. Ini makanya disebut tiga beda kuliah tadi. Iya keras. Ini jalan kota tidak berzikir. Coba berzikir kok. Tapi saya rasanya terjamin. Sisa gigi mami apakah kuat mengunyah atau tidak? Apalagi punah sari awam. Sari awam kak. Iya. Jadi kecil. Ini ibu-ibu luar biasa, merah hati sedang. Iya, tapi ada tuh merah minyak. Merah rasa. Pasti merah hati. Ayo lupa nih. Bahkan bukan cuma itu, bibirnya yang tadi merah coklat. Ada serikaya. Iya serikaya ada tapi di Maros. Tidak narasa, itu nana sehari nih yang dia. Tentu tidak datang ngonerna. Ibu. Oh ibu. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata zikir bisa membuat hati kita ini merasa nikmat. Ya, makanya orang kadang tidak syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Biasa. Sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih apapun, dia tidak menikmati apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalam hatinya. Coba simpan Allah di dalam hati kita. Makanya Rabiatul Adawiyah yang hanya ada di hatinya cuma Allah. Ketika ditanya siapa yang di dalam rumah, apa dia bilang? Allah. Makanya dibilangnya gila. Gila ini orang. Kenapa tidak ada Allah bicara sama kita? Akhirnya takut. Ketika ditanya siapa yang di dalam, dia bilang saya Rabiatul Adawiyah. Ternyata di saat dia berzikir, orang sedang memanggil namanya. Siapa di dalam? Tentu jawabannya Allah. Tapi di saat dia tidak berzikir lagi ditanya siapa di dalam? Oh saya Rabiatul Adawiyah. Kalau ini betul sendiri. Iya. Kalau ada kolektor penagih, apa di dalam? Ada orang. Kucing. Yang betul kucing bu. Iya. Dia bisa bicara. Meong. Siapa itu? Kucing. Iya. Ibu. Oh ibu. Jadikan Allah penolong kita. Jadikan Allah yang membuat mengisi hati kita. Insya Allah dunia ini fana, dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini hampa. Apalagi kalau kita tidak pakai sarung gaya dulu. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu gaya dulu. Tanpa episode. Iya tanpa episode. Makanya penuh dengan zikir. Kalau lihat lagi sesuatu yang aneh-aneh, kan biasa tuh mata melihat lain-lain. Palsu pasti jadi cuna. Kenapa itu merah togi gigina? Biasa kan begitu, tapi ya supaya hilang semua perasaan yang miring-miring, bibir yang mau mak gosip. Kalau zikir ki, lihat aneh, astagfirullah, Allah. Ingat ya saja. Ya, baru buka HP. Baru buka HP. Ini mantong ini aneh. Kenapa kan ditolak cintanya jauh nilai dari India? Dari India ke wajah lu tahu gitu. Belum dikasih tahu ceritanya ngepuluh nih orang. Betul tidak? Marah-marah mau tadi begitu nu dia klarifikasi nah, wih kudu astagfirullah salah kak. Salah dalam menuduh. Nah. Makanya jangan tuduh orang lain yang tidak bisa
yang sebenarnya tidak bisa ditahu fakta yang sebetulnya. Begitu tahu fakta yang sebetulnya, ternyata kita yang salah. Kenapa? Karena pulsa kotanya tidak cukup. Makanya ada dengar sepotong-sepotong berita. Oh, cerita kita tangganya terlanjur nih. Baru yang temani cerita Pak Gosi. Udah sebaliknya berita. Kalau orang bersih gitu, kira-kira apakah wajibnya itu diucapkan, dilapaskan atau bisa dalam hati? Kalau berzikir itu bisa diucapkan, bisa di dalam hati saja. Bisa diucapkan, bisa di dalam hati. Di dalam hati. Bisa palanya sama-sama. Ya. Sama-sama. Makanya Naqsabandiyah kalau berzikir tidak bergerak bibir, hatinya berzikir. Ada tuh saya dulu kalau biasa saya terus maaf gue yang di sini ya. Ya. Jadi kalau di masjid ya, betul. Ada zikir khalwatiyah. Itu namanya rate. Allah, 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 Allah. Yang tidak ada tarikah anak muda ya. Gremol. Itu anak muda itu. Iya, nggak bisa disebut karena bukan sponsor. Ibu, oh ibu, makanya mulut berzikir, hati berzikir, maka perasaan akan selalu indah. Bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati bisa tenang. Hati tak gundah gelisah merana galau. Kalau kita jadikan manusia sebagai penolong kita, berarti kita menganggap manusia ini adalah hal yang berarti. Tapi kalau Allah menjadi penolong kita, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah miskin. Innallahal ghaniyul mughni. Allah maha kaya, maha memberikan kekayaan. Tapi kita kalau bersandar kepada manusia, bagaimana nanti kalau tutup usaha? Bagaimana nanti kalau tidak diam, berhenti mak kodok? Kenapa dipecat kok? Tidak, di PHK sana sih, pecat PHK sama. Jangan takut, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia akan sakit, manusia akan jatuh bangkrut, manusia akan lemah, manusia pasti akan mati. Allah tidak pernah lemah, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Makanya bersandar kepada Allah, angkat tangan, ya Allah, aku kuat menahan segalanya. Begitu cukup sabar hamba ini, ya Allah. Jika rezeki kami di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di penggadaian tembuskan. Makanya ibu-ibu, oh ibu, sandarkan dirimu dengan zikir. Oleh itu masih ada doa-doa zikir yang bagus dalam Al-Quran. Mau tahu doanya? Setelah pesan-pesan berikut ini bersama Gajah